Maka orang yang bertawakal, maka dia selalu berusaha meskipun terasa sulit untuk menghasilkannya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan ungkapan wa tawakkal, dan bertawakallah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 7 tempat, tidak kurang dari 7 ayat memerintahkan kaitan dengan wa tawakkal 'alallah, dan hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertawakal ini sekali lagi adalah disebutkan di dalam 7 ayat. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Apakah yang dimaksud dengan tawakal itu? Tawakal itu secara bahasa adalah al-i'timadu 'alal ghair fi amrin ma. Tawakal itu adalah secara bahasa bersandar pada hal yang lain dalam sebuah urusan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengungkapkan di dalam kitabnya tersebut bahwa yang disebut dengan tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah taala, kejujuran bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bistijlabi al-masalih wa daf'il madar, dalam mencari maslahat dan menghindari madarat, fi min umuri dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Kemudian Al-Imam Al-Jurjani beliau mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tawakal itu adalah athiqatu bima indallah, thiqah, yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal ya'as amma fi aidin nas, dan jenuh atau berputus asa dengan apa yang ada pada diri manusia. Ini adalah pengertian tawakal yang disampaikan oleh para ulama tentang ini. Yang sering menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, apakah bertawakal itu menghilangkan sebab? Maka tentu jawabannya adalah at-tawakkul wal akhdhu bil asbab. Yang namanya bertawakal tentu dengan optimal dalam berusaha. Tidak benar bahwa orang bertawakal itu adalah meninggalkan sebab, tapi justru orang bertawakal adalah al-akhdhu bil asbab. Dia pun mengambil sebab-sebab dalam konteks untuk mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Berarti kalau kita berbicara tentang tawakal, tawakal itu berarti tidak meniadakan usaha, bukan berarti menafikan usaha. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat, disebutkan kata Anas bin Malik, ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya unta. Unta ini kemudian saya turun dari unta. Aqilha wa atawakkal, au atlikha wa atawakkal. Apakah unta ini saya ikat, kemudian saya bertawakal, atau unta itu saya lepaskan, kemudian saya bertawakal? Apa kata Rasulullah SAW? Iqilha wa tawakkal. Ikat unta tersebut, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian ketika kita bertawakal, maka bertawakal juga berarti kita perlu membawa perbekalan dalam perjalanan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Yaman ketika menjalankan ibadah haji, maka mereka tidak membawa bekal, dan mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna, kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Sehingga faida qadamu Makkah sa'alu an-nasa. Ketika mereka sampai ke kota Mekah, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta-minta kepada orang ketika itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 197, dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ketika kita bertawakal, maka kita pun tetap berusaha meskipun terasa sulit untuk menghasilkannya. Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika beliau ditimpa sakit, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kesembuhan,
Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk melakukan ikhtiar basyari, usaha manusiawi. Sehingga kita Nabi Ayub diperintahkan untuk memukulkan kaki pada bumi saat meminta kesembuhan. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran surat Shad ayat 42. Contoh yang lain adalah bahwa namanya orang bertawakal tetap berusaha walaupun mungkin sulit. Kisah Sayyidah Maryam radhiyallahu anha yang diperintahkan untuk menggoncangkan pohon kurma dalam kondisi lemah selepas melahirkan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma. Padahal beliau adalah seorang wanita yang hamil atau baru melahirkan. Bagaimana bisa dilakukan itu? Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal, maka dia selalu berusaha meskipun terasa sulit untuk menghasilkannya. Kemudian orang yang bertawakal itu, maka dia selalu bersandar kepada Allah, bukan pada sebab atau usahanya. Makanya ketika kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kulna, kami katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim ketika dibakar. Kemudian ketika Nabiullah Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya, itu pun sama. Dia senantiasa bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab atau usaha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang tawakal, di antara contoh-contoh tawakal dalam berbagai banyak kondisi. Ketika kita tidur, kita pun diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebutkan, apabila kamu datang ke tempat tidurmu, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah seperti wudu ketika kamu salat. Summat taji ala syiqqikal aiman. Kemudian hendaklah kamu berbaring ke lambung sebelah kiri. Ke lambung sebelah kanan. Summa qala, kemudian hendaklah engkau berdoa. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan saya serahkan urusanku kepada engkau. Wa aljatu dhahri ilaik, dan saya juga senderkan punggungku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena aku rasa harap dan takut karena engkau. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada yang tempat berlindung, tidak ada tempat untuk memohon perlindungan kecuali kepada engkau. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utus. Apa kata Rasul? Fa in mutta, jika ada orang yang berwudu sebelum sholat, kemudian ada orang berwudu ketika sebelum tidur, kemudian tidur berbaring ke sebelah kanan, kemudian membaca doa tadi, seandainya dia meninggal dunia min lailatika, di malam hari. Wa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah, maka orang tersebut kamu meninggal dalam keadaan fitrah. Maka ini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah, dan kita pun memohon, kita bertawakal, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, contoh tawakal itu adalah saat tertimpa musibah atau kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Kemudian yang ketiga adalah, kalau kita berbicara tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam segala musibah dan kesulitan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Contohnya adalah ketika di Gua Thur. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan ikhtiar basyari. Ketika beliau mau hijrah, maka beliau menyusun strategi, kemudian naik ke Gua Thur. Ketika di Gua Thur, orang-orang kafir Quraisy juga ternyata ada yang naik ke atas. Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa khawatir akan keselamatan Nabi. Dan Gua Thur itu bukan gua yang besar. Ketika itu maka Abu Bakar mengatakan, seandainya orang-orang Quraisy itu melihat kepada kaki mereka, niscaya mereka akan bisa menangkap kami. Kemudian beliau ketika itu merasa khawatir. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuhuma.
Kata Rasul, wahai Abu Bakar, seandainya ketika kita berdua maka Allah yang ketiga. Maksudnya Allah akan selalu menolong kita. Sehingga ungkapan kemudian Allah menurunkan ayat id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika seorang berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kami. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa bersama umatnya dikejar oleh Fir'aun. Maka ketika itu Fir'aun memakai kendaraan yang terbaik ketika itu. Maka umat Nabi Musa mengatakan ketika itu, inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita ini pasti akan ketangkap. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla, beliau berkatakan sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdini, sesungguhnya Rabbku akan selalu bersamaku, akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini adalah ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan tawakal, maka kita akan mendapatkan buah yang begitu banyak. Di antara buah kaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, orang yang bertawakal itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Ali Imran di ayat 100 ke 60, iyansurkum fala ghali in yansurkumullahu fala ghaliba. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Wa yakhdulkum, dan jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu? Kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan karena itu kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang bertawakal itu akan memiliki keberanian. Kenapa dia memiliki keberanian? Karena orang tersebut selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dia serahkan kepada Allah, dan Allah yang akan mengatur segala urusan tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawakal itu adalah dia akan mendapatkan rizki. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yurzaqut thair, kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki. Taghdu himasa wa tarahu bitana. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar perutnya, tapi sore hari dalam keadaan kenyang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah di antara buah atau dampak daripada tawakal itu adalah perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah bagi Allah sebagai wakil, sebagai penolong. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.